kita di warning, kita di edukasi. Hal-hal terbatas tidak semua orang tahu, termasuk kinerja-kinerja selama kami pimpin sebagai penjabat bupati. Jangan anggap penjabat-penjabat bupati tidak punya kewenangan. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Karena itu saya sekali lagi sampaikan. Bapak Ibu, pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lanijaya, janganlah anggap hal biasa-biasa saja. Sekda, saya tidak tahu akan terjadi seperti saya bupati seperti sekarang ini. Karena itu, kita saling menghormati, saling menghargai, ya, antara pimpinan dan bawahan, dan antara sebaliknya dari bawahan ke pimpinan. Tapi juga pimpinan OPD harus tahu, jangan lupa, tahu juga, saudara sebagai pimpinan OPD, jangan lupa, di bawah saudara itu ada sekretaris, ada kepala-kepala bidang, ada dari kepala-kepala bidang di bawah, ada lagi, ada pejabat-pejabat eselon 4. Setelah itu di bawah lagi, ada staf biasa ASN, ya, tapi di bawah ASN ada tukang sapu juga, yang biasa antar surat, sapu-sapu, itu. Jangan lupa. Ini yang saya maksudkan, jangan selalu kerja anggap biasa-biasa saja. Semua kita lihat, ini membangkitkan, memberi support, memberi semangat kepada seluruh pegawai atau seluruh ASN di masing-masing tempat kerja. Dan kesempatan ini juga saya sampaikan kepada pimpinan OPD, komunikasi, koordinasi kepada pimpinan, dalam hal ini sekda, para asisten, jangan lupa. Jadi kadang saya melihat, kadang saya turun sidak, itu hampir semua kantor OPD selalu saya melihat tidak ada. Belum pernah saya lihat kepala kantor ada di kantor. Ini jangan terjadi. Bapak Ibu kalau keluar urusan dinas berdasarkan tugas penting provinsi atau pusat, harus ada dasar jelas. SPPD paling setinggi-tingginya atau paling tidak sekda tanda tangan. Kalau tidak sekda, maka asisten tanda tangan. Kalau tidak, maka ya harus saudara mendapat surat teguran bahwa jangan melaksanakannya. Nah, itu yang saya maksudkan, jangan kerja biasa-biasa saja. Pada beberapa hari lalu, kami ketemu dengan 7 menteri dan satu diantaranya ketua KPK RI, bukan ketua BPK, KPK RI. Kita di warning, kita di edukasi. Hal-hal terbatas tidak semua orang tahu, termasuk kinerja-kinerja selama kami pimpin sebagai penjabat bupati. Jangan anggap penjabat-penjabat bupati tidak punya kewenangan. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Karena itu saya sekali lagi sampaikan, jangan kerja anggap biasa-biasa saja. Hargai pimpinan OPD, hargai sekda, pimpinan OPD hargai asisten 1, 2, dan 3. Dan di atasnya ada bupati, saya bupati. Hal berikut yang saya sampaikan. Pada beberapa hari lalu terjadi situasi yang terjadi di luar pikiran. Hamba Tuhan ada di sini. Dia menyampaikan kabar baik, firman Tuhan. Iblis masuk mengacaukan. Karena itu selaku pemerintah, kita sebagai pemerintah sudah lakukan penyelesaian sampai dengan perdamaian. Selesai.
kita selesai disaksikan oleh semua seluruh Forkopimda ada di Kabupaten Lanijaya. Di belakang tidak ada lagi terjadi, tidak ada lagi kerikil-kerikil yang mengganggu di tempat kerja. Tidak usah Anda tahu dari mana timbul. Yang jelas terjadi karena tepat acara syukuran penjabat Bupati Lanijaya Petrus Wakerwa dihadiri oleh pimpinan gereja, dua pimpinan gereja menyampaikan firman Tuhan yang begitu berapi-api. Yang masuk adalah lemparan batu dan lemparan kayu. Saya pribadi melihat itu adalah kuasa-kuasa iblis itu terjadi. Padahal di sini ada keamanan, ada hamba Tuhan. Saya tidak tahu, kita manusia tidak bisa memvonis untuk menyampaikan suatu apakah itu kutukan atau tidak. Tapi pembalasan kutukan itu adalah milik Tuhan. Karena itu kita tidak usah. Kenapa? Dari mana penyebabnya, sebab akibatnya apa? Enggak usah. Saya bisa paham? Pimpinan OPD bisa paham? Jangan cari tahu bikin adat sudah jangan. Kalau datang bikin di sini, saya akan kasih kesempatan pimpinan gereja atau hamba Tuhan lakukan KKR di tempat ini. Kemudian hati seluruh pejabat atau ASN Lanijaya iblis kerja. Iblis pakai. Iblis sudah pakai. Kita kecewakan hati Tuhan karena Triom ini Bapak Ibu tahu, adik-adik TNI Polri tahu. Sebelum pemerintahan ini ada di sini Injil sudah masuk. Betulkah tidak ASN? Betulkah tidak? Karena itu setiap orang yang berpikir permusuhan, perkelahian adalah melawan firman. Karena itu kami sepakat, pada hari ini kami sepakat mengundang pimpinan gereja lakukan ibadah ini dalam bentuk KKR. Tugas-tugas pemerintahan tetap jalan, tapi kami akan sampaikan itu, harus lakukan ibadah ini. Saya lihat hati-hati PNS, OPD ini please banyak nih. Ya itu yang saya sampaikan. Yang lain saya sampaikan terima kasih kepada khususnya pasukan Kostrat 412 Lanijaya selama 1 tahun bersama pemerintah Kabupaten Lanijaya, masyarakat Lanijaya membangun Lanijaya, sudah akrab, sudah bermasyarakat, merakyat, tapi dalam waktu dekat akan kembali, akan tarik pasukan, dan tapi juga ada pasukan baru. Kepada penugasan-penugasan yang lama, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lanijaya menyampaikan terima kasih atas segala inisiatif yang saya menyaksikan, saya ikuti banyak hal-hal positif yang Pak Komandan dan jajaran atau anggota lakukan, itu hal-hal positif banyak. Karena itu Tuhan memberkati kepada pasukan Kostrat 412. Semoga Tuhan memberkati dalam tugas, jabatan, pangkat, istri, anak yang berlimpah-limpah. Hal lain saya mau sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD untuk mempercepat pelaksanaan penyerapan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Itu hal yang harus setiap tahun, setiap triwulan sampai mengakhiri tahun anggaran belanja. Saya perlu sampaikan bahwa hal-hal yang belum diberikan dijalankan, fisik non fisik, itu dalam hal penyerapan anggaran. Jangan sampai kita dapat surat dari Presiden atau Menteri Keuangan bahwa kita termasuk penyerapan anggaran yang lambat. Itu Kepala Keuangan dan staf selalu mendorong semua pimpinan OPD supaya dalam pelaksanaan kegiatan jangan ada yang lambat. Tender lelang fisik ini harus segera dijalankan semua. Sampaikan satu hal penting. Saya jabatan sebelumnya sekda definitif. Baru sekarang jabatan sekarang Presiden kasih atau negara kasih adalah PJ Bupati, penjabat Bupati.
Jangan sampai ada ASN ini pikiran saya ini apa? Duplikasi jabatan atau double jabatan. Saya akan kasih, karena sesuai bagian ini kita sudah koordinasikan tingkat Menpan, tingkat BKN, pusat, provinsi sampai ke daerah kita sudah komunikasikan. Kita akan lakukan itu sesuai dengan aturan. Jadi saya juga tidak akan merangkap, tapi definitif tetap saya. Tapi akan lakukan, Bapak Ibu pimpinan OPD ketahui, ASN tahu bahwa akan kita lakukan dalam waktu lama, PJN dalam waktu lama, maka saya akan setiap OPD-OPD yang ada ini saya kasih kesempatan semua. Tidak ada satu orang. Sekian tahun, sekian bulan saya akan supaya rasa semua. Setuju kah tidak? Kamu mau kah tidak? Kalau tidak mau ya sudah, saya sudah. Yang penting kerja baik-baik saja. Saya bilang jangan anggap biasa-biasa. Yang biasa-biasa itu tanpa sekda tahu, tanpa asisten tahu, pergi senaknya, datang senaknya begitu. Bukan, itu yang saya maksud. Jangan biasa-biasa saja. Itu yang saya maksud. Jadi pergi harus lapor. Kemana harus dapat dasar jelas. Supaya SPPD juga harus tanda tangan adalah sekda atau salah satu asisten. Hal lain, yang penting lain adalah kita akan lakukan evaluasi MCS. Evaluasi MCS. Karena itu saya tugaskan Bapak Asisten 1 segera bikin jadwal. Tidak bisa MCS cerdas, mandiri dan sehat ini dalam satu hari, tidak. Tapi waktu yang bagus supaya evaluasinya itu kita lihat apa yang dihasilkan, apa yang dijalankan. Yang tidak dijalankan kita sama-sama koreksi. Kalau jalankan kita sama-sama dorong supaya berjalan dengan baik. Pelayanan dilaksanakan dengan baik. Dan itu harus semua pimpinan OPD hadir. Ya, semua pimpinan OPD hadir. Dan itu waktu siapkan. Dan yang cerdas, dan yang mandiri, dan yang sehat. Pak mantan bupati bilang apa? Kalau ada yang tidak jalan atau ada yang baunya longgar apa? Apa itu? Kasih kencang bautnya. Orangnya yang longgar ya kita kasih tekan sedikit supaya bautnya juga kencang. Seperti itu. Hal lain yang perlu saya sampaikan adalah kepada CPNS 2018 ini apakah sebanyak 548 orang sudah ukur pakaian semua? Belum? Sudah? Belum? Ya kalau belum kenapa? Saya dengar Kepala BKD sudah umumkan baru. Tahun depannya belum, silakan sesuaikan. Dan kepada semua ASN, ya kita setiap tanggal 17 itu lakukan apel setiap bulannya, setiap bulan tanggal 17 itu apel, maka wajib kita punya batik korpri. Kita harus segera ukur batik korpri. Batik korpri bukan korpri yang lama, ada korpri baru. Silakan sesuaikan dengan masing-masing stafnya. Bapak Ibu ketahui hari Sabtu itu tanggal berapa? Tanggal 25 bulan Juni tahun 2022. Termasuk Lanijaya dan masyarakat Lanijaya. Barat sudah terjadi ya, saya sampaikan ya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dulu Lanijaya ini kota Injil. Kota Injil, maka Tuhan datangkan Lanijaya ini, ibu kota Kabupaten Lanijaya, namanya Lanijaya. Tanggal 25 itu, tanggal 25 telah diumumkan melalui Komisi 2 DPR RI bahwa tanggal 30 itu akan dilakukan penetapan undang-undang atau diundangkan 3 provinsi di Provinsi Papua. Tepuk tangan. Tujuan dilakukan pemekaran provinsi adalah memperpendek atau mempersingkat atau memperdekat rentang kendali roda pemerintahan
rentang kendali dalam hal pelayanan kepada masyarakat, dan rentang kendali mempercepat ketertinggalan. Itu tujuan. Karena itu Lanijaya juga, seluruh masyarakat Lanijaya dan ASN ketahui bahwa di sela-sela itu masyarakat Lanijaya melalui lembaga pemerintah resmi, Bupati dan DPR, Ketua DPR menyerahkan aspirasi masyarakat Lanijaya. Itu 2 calon DOB yang diterima oleh Ketua DPR RI, Balim Center, calon kabupaten atau calon DOB Balim Center dan DOB Puncak Trikora. Setujukah tidak? Setujukah tidak pegawai? OPD setujukah tidak? Saya pikir semua setuju. Itu jadi provinsi juga punya tujuan seperti yang tadi saya sampaikan, tapi Lanijaya ini, Lanijaya alasan apa? Pegawai yang lebih banyak di Papua itu provinsi Papua dengan Lanijaya. Baru Lanijaya ini apa? Daerah konflik juga. Itu beberapa alasan yang disampaikan tanggal 25 itu. Maka aspirasi diterima sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat. Demikian ada sejumlah hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih adik-adik atau pimpinan OPD dan Kapolres Lanijaya, Pabum Lanijaya, Dajon, Kostrat 412, Pabum, Koramil, Polsek, seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini. Saya menyampaikan atas perhatian seluruh para undangan, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Wah, 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 wah.